Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Arbina Sembiring. Saya Herlinda Nebaho. Dan saya Rosabella Sembiring. Baiklah, sekarang di sini kita akan membahas tentang penggunaan kitab suci dalam analisa sosial. Selamat menyaksikan. Penggunaan kitab suci dalam katekese umat analisa sosial. Yang pertama, kenyataan di lapangan. Ada beberapa masalah di lapangan yang dialami oleh para katekis. Dalam katekese dengan pendekatan analisa sosial. Yang pertama, masalah material. Yang kedua, kesulitan pemahaman kitab suci. Yang ketiga, kesulitan penggunaan kitab suci. Yang keempat, kesulitan teknis pelaksanaan katekese umat analisis sosial. Yang kelima, peranan kitab suci. 2. Usaha-usaha yang dilakukan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memahami kitab suci dalam katekese umat dengan ansos adalah sebagai berikut. 1. Hal ini penting agar penggunaan teks kitab suci tidak terkesan asal tempel saja. 2. Perhatikan jenis sastra dari teks kitab suci yang dipilih. Sebab, jenis sastra terlalu dipilih untuk mengungkapkan pesan tertentu pula. 3. Mendalami maksud pengarang. Maksudnya, pesan pokok dari pengarang itu ditujukan untuk siapa dan dituliskan oleh siapa dalam kitab tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator katekese umat. 1. Fasilitator harus tampil dengan kerendahan hati, yakni untuk melayani umat. 2. Fasilitator juga harus mendekatkan diri dengan Alkitab. 3. Fasilitator tidak hanya menghantar peserta katekese umat untuk memahami arti atau pesan teks tersebut di masa lampau. 4. Memadukan maksud pengarang atau pengalaman kitab suci dengan pengalaman peserta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kitab suci dalam katekese umat dengan analisa sosial. Mengingat penting dan strategisnya peranan kitab suci dalam katekese pada umumnya, dan katekese umat dengan metode analisa sosial khususnya, maka ada baiknya fasilitator katekese umat memperhatikan hal-hal penting berikut ini dalam hubungan dengan penggunaan kitab suci, yakni dalam memilih teks kitab suci, perhatikan dengan seksama konteks dari peristiwa yang diceritakan dalam kitab suci, apakah sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam katekese umat. C. Tempat-tempat kitab suci untuk katekese untuk kemasyarakatan. Adapun gagasan pokok yang sempat dimunculkan adalah: yang pertama, analisis sosial adalah sarana instrumen untuk mengenal keadaan agar tujuan katekese tercapai. Yang kedua, katekese sendiri merupakan sarana untuk bekerja sama dengan karya Allah, kekuatan kuasa, kekerasan Allah, sejarah keselamatan. Yang ketiga, tujuan katekese terutama ialah menyadarkan kenyataan kerajaan Allah yang aktif bekerja di dalam hidup peristiwa. A. Merasakan kekuatan kerajaan Allah dalam hidup. B. Mengamalkan daya kekuatan kerajaan Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup secara dinamis. C. Dengan berbagai cara yang sesuai dengan norma kerajaan Allah. Ditemukan beberapa tema Alkitab, yaitu: 1. Kekerasan. 2. Diskriminasi rasial dan etnis. 3. Penyalahgunaan agama untuk tujuan politik. 4. Keadilan sosial. 5. Kemiskinan. D. Dua pendekatan atau cara membaca kitab suci yang berbeda. Yang pertama adalah pendekatan ilmiah, yang kedua adalah pendekatan rohani. Pendekatan ilmiah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan pendekatan rohani tujuannya ialah bukan pertama-tama memiliki pengetahuan, melainkan wawancara antara Allah dengan manusia. Kitab suci tidak dipandang sebagai objek yang dapat ditafsirkan, melainkan sebagai sabda Tuhan. Demikianlah hasil pemaparan dari kami. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Shalom.